Salam sejahtera dan kasih karunia yang senantiasa sungguh berasal dari anak sungai kasih Tuhan bagi setiap orang beriman dimanapun kita berada. Pada hari ini, akhir pekan, Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, marilah kita mendengarkan, menikmati firman Tuhan yang ditetapkan dari Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-13. Saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Demikian firman Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh bersahaja, sederhana, namun penuh makna yang sangat dibutuhkan setiap orang percaya. Ketika Yesus Sang Guru Agung ini memberi pengajaran dengan aneka metodik, khotbah, motivasi, bahkan dengan menghadirkan tanda-tanda mujizat yang sangat fenomenal, begitu banyak orang yang terkesima, decak kagum oleh perbuatannya, mengundang perubahan yang sangat drastis bagi banyak orang. Mereka yang segera diubah dalam pembaruan jiwa sekaligus menjadi orang percaya, terutama bagi para murid yang disebutkan semakin tersentuh, semakin dikuatkan untuk mengikut dia selama berada di Jazirah Yudea kurang lebih 3,5 tahun. Ternyata, saudaraku, di balik proses perubahan paradigma itu, ada kelompok tertentu di sekeliling Yesus yang dengan bangga bertentangan dan menolak segala bentuk pembekalan dan pembentukan karakter rohani yang dikemas olehnya, terutama para tokoh pemimpin agama, ahli Taurat, dan kaum elit Yahudi. Mereka disebut sebagai orang-orang buta. Memang matanya melek secara fisik, tetapi tidak melihat sama sekali, karena mereka tidak mengetahui apa-apa. Mereka boleh mendengar sebab telinganya sehat secara fisik, namun tidak mendengar sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Itulah golongan Yahudi dengan sikap hati yang keras, terus menentang dan menolak kebenaran firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Ini juga lah penggenapan Nabi Yesaya, saudara. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Pengajaran Yesus yang sangat sederhana, seperti perumpamaan tentang seorang penabur dalam perikop ini, justru sangat mudah dimengerti karena sangat berhubungan erat dengan konteks kehidupan mereka saat itu. Namun mereka tidak bersedia menerima, sebab hati dan pikiran mereka telah tertutup dengan ajaran-ajaran Yahudi yang kaku, beku, dan membatu. Semakin dalam lagi, saudaraku, kecaman Yesus kepada para penentang dan pembenci pengajaran. Mereka disebut sebagai orang-orang munafik. Kalau kita baca dalam Matius 23:16, karena mereka menghalangi orang-orang datang kepada Yesus dan merintangi mereka yang ingin beroleh keselamatan. Bahkan lebih tajam lagi, kalau para penentang dan mereka yang menolak Injil kebenaran Kristus disebutkan sebagai ular beludak yang tidak akan mengerti akan hari baik, tak sanggup melihat dahsyat perbuatan Tuhan yang begitu nyata terjadi di hadapan mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa
Dan bagaimanapun tingginya status sosial dan strata ekonomimu, janganlah pernah terlena oleh serunya hiruk pikuk kehidupan. Janganlah merendahkan orang yang menyampaikan kabar sukacita bagimu, atau bahkan berdalih untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan alasan sibuk bekerja, perasaan rugi yang dibuat-buat, padahal hati dan jiwamu masih tertutup tanpa pernah memikirkan pengabdian, selalu enggan berkorban demi kemuliaan Tuhan. Ingatlah saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, maka Tuhan tertuju di segenap penjuru kehidupanmu, di antero pergumulanmu. Jangan pernah menolak torehan kasih pengajaran Yesus yang memang bukan berisi hal-hal yang termanis, bukan berisi hal-hal yang ternikmat atau yang terindah, tetapi sungguh saudara, pasti yang terbaik. Periksalah mata dan telinga rohanimu, telitilah hatimu saudaraku, apakah sudah terbuka lebar menerima Tuhan? Janganlah menjadi orang yang melihat tetapi tidak tahu apa-apa. Janganlah menjadi orang yang mendengar tetapi tidak mengerti apa-apa. Segeralah berlari mendekatkan diri kepada Tuhan. Lakukan sesuatu yang boleh memberi kelegaan, cita rasa bagi orang lain, saudara. Sebab di sanalah sukacitamu digenapi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.